Shalom pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dimanapun saudara berada. Salam sehat, berjumpa kembali dengan kami tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi Minggu 16 Januari 2022 dari Sinode Gereja Kristen Alkitab Indonesia yang dilayani oleh Bapak Pendeta Hardy Budiana dengan tema Tenang dalam Situasi Sulit. Markus 6 ayat 45 sampai 52. Kita masuk di dalam ibadah. Bapak, Ibu, dan Saudara, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan umat Kristen seluruh Indonesia. Mari kita akan mulai ibadah dalam mengisi Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia. Mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan memberkati ibadah hari ini dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini diberkati Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai ibadah kita dari awal sampai selesainya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada hari ini Tuhan beri kesempatan kami untuk melayani Tuhan dalam ibadah Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia pada hari ini. Oleh karena itu Tuhan memberkati kami selaku untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Baik WL, pemain pujian, singer, pemain musik, Tuhan berkati semuanya. Terlebih hamba-Mu yang akan menaburkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan bukan semata-mata kehendak kami, melainkan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya kami semua yang melayani diberkati, para pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia juga diberkati. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami membuka ibadah pada hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan umat Kristen di seluruh Indonesia. Shalom. Luar biasa, Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh menikmati setiap anugerah Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama datang untuk meninggikan nama Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah, silakan semuanya boleh bangkit berdiri. Kita akan muji muliakan nama Tuhan. Kita akan agungkan nama Tuhan. Sebab Dialah yang layak kita tinggikan. Katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, aku ingin selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah
kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi kita akan mujikan lebih semangat lagi. Ingin selalu berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. amin. Setiap anak Tuhan yang hidup di bawah takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kita. Dan hidupnya pasti akan ditolong Tuhan untuk melewati setiap badai hidup. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, kita sudah terbang tinggi melintasi badai hidup. Dan saat ini kita akan menikmati kegerakan Roh Allah, karena Roh Allah hadir tempat ini. Mari kita semuanya semangat, kita angkat pujian, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. sekali lagi katakan, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang
dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. sekali lagi Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah, kita sudah muji muliakan nama Tuhan, kita sudah mengagungkan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan duduk diam untuk boleh nikmati kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dalam kita menghadapi kehidupan kita hari lepas hari. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan. Katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu,
kasih-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sekarang katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Kami merasakan kekudusan-Mu Tuhan. indahnya kekudusan-Mu. Biarlah Engkau memenuhi setiap hati kami Tuhan. Kasih-Mu, Dan kami mau diam di hadirat. diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Puji Tuhan. Kepada hamba-Nya kami persilahkan untuk membawakan firman Tuhan. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu dan pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia dan seluruh umat Kristen di Indonesia ini. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu dalam ibadah hari ini. Kiranya melalui ibadah ini kita diberkati, kita akan betul-betul merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Kita bisa bertemu dalam ibadah ini bukan karena kekuatan kita, tapi ini semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, jikalau hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan memberkati para pemirsa dalam Mimbar Kristen Kementerian
Agama Republik Indonesia dan juga seluruh umat Kristen di Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, kiranya Roh Kudus akan memberikan penerangan bagi kami, sehingga kami sungguh dapat mengerti apa maksud Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Dr. Howard Hendrick, seorang tokoh pemimpin Kristen, dalam bukunya Leadership in Christian Education pernah mengatakan bahwa orang yang berpikir positif menghasilkan sikap hidup yang tertib dan tenang. Orang yang berpikir positif menghasilkan sikap hidup yang tertib dan tenang. Demikian juga Dr. Rick Warren, seorang tokoh pertumbuhan gereja, dalam bukunya yang sangat terkenal The Purpose Driven of Life, beliau mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan memiliki pikiran yang positif dan memiliki pikiran yang tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tahun 2022 ini kalau kita perhatikan banyak ramalan-ramalan yang seringkali menakutkan, yang seringkali kita tidak tenang. Contoh salah satunya adalah Prabu Joyoboyo. Ya, dia adalah seorang raja Kediri, Prabu Raja Kediri yang memerintah tahun 1135 sampai 1157-an. Banyak ramalan-ramalan yang diungkapkan dalam sastra bukunya. Misalnya tahun 2022 ini Jawa ini akan terbelah menjadi dua. Wah, menakutkan Bapak Ibu. Dan juga banyak gunung-gunung yang meletus. Banyak kejadian-kejadian kecelakaan transportasi membuat kita takut, membuat kita khawatir untuk menjalani tahun 2020 ini. Tapi kita sebagai orang percaya, kita sebagai hamba Tuhan tidak perlu takut. Kita punya Yesus, kita harus hidup dalam ketenangan. Mari kita akan baca dalam firman Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan ketakutan luar biasa, tetapi bersama dengan Yesus ada ketenangan. Kita buka firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 51. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, topik hari ini, tema khotbah hari ini adalah tenang dalam situasi sulit. Banyak orang yang berpikiran bahwa kalau jadi anak Tuhan itu tidak ada masalah. Kalau jadi hamba Tuhan tidak ada lagi kesulitan. Kalau sudah percaya Yesus itu sudah lancar. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks ini jelas sekali bagaimana murid-murid Tuhan sudah melayani, sudah ikut Tuhan. Namun ada masalah yang besar, yaitu para muridnya mendapat tantangan ketika menyeberang dari Galilea, Kapernaum, kemudian menyeberang ke sebelah ke Betsaida. Ada angin sakal. Mereka sangat payah
dalam menghadapi angin sakal ini. Di sana dikatakan bahwa ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sudah baru saja bagaimana murid-murid Tuhan melayani. Tuhan apa tidak tahu kalau mereka itu duluan. Namun ada angin sakal. Angin sakal ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak seperti angin badai atau angin topan. Angin sakal ini nampak sederhana, tapi itu angin yang dari depan yang menekan perahu dari murid-murid Tuhan. Justru saat itu akan mendayung sangat berat dan sangat payah di situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan seperti itu? Kalau Tuhan tahu seharusnya tidak boleh pergi, tetapi dengan kejadian ini agar murid-muridnya sadar tidak mampu untuk mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan supaya bergantung pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana murid-murid akan diajar setelah mereka melihat mengikuti Yesus, baru saja melakukan banyak mujizat Tuhan. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat, bahkan memberi makan 5.000 orang. Namun ketika ada masalah, mereka ketakutan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita seringkali demikian ya. Di tahun 2022 ini tadi saya katakan bahwa di tahun 2022 ini banyak peramal yang mengatakan nanti akan terjadi ini, terjadi itu. Seringkali kita juga khawatir, Bapak Ibu. Bukan itu saja, seringkali kita juga khawatir dengan kehidupan kita. Apakah itu biaya sekolah anak, apakah itu sakit penyakit, ini pandemi belum selesai, muncul lagi varian baru Omikron, kemudian mulai ada lagi kasus-kasus COVID ini membuat kita takut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi mari kita bersama, topik hari ini adalah tenang dalam situasi yang sulit. Tenang dalam situasi sulit. Kalau murid-murid Tuhan diizinkan untuk menghadapi persoalan, kita mau belajar melalui firman Tuhan pada hari ini. Kita bisa saja mengalami masalah, mengalami kesulitan, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menolong kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pemirsa Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia ini, dengan firman Tuhan ini, dengan bacaan firman Tuhan ini, bagaimana caranya agar kita tenang dalam situasi yang sulit? Kita bisa belajar dari nat firman Tuhan yang baru saja kita baca. Yang pertama, kita bisa melihat, sadarilah bahwa Tuhan mengizinkan situasi sulit itu terjadi dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah perjalanan murid-murid Tuhan dari pelayanan bersama dengan Yesus, kemudian Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan berangkat lebih dulu, dan Yesus berdoa. Ini artinya kalau sudah tahu kalau nanti ada angin sakal, mengapa Yesus menyuruh duluan? Kalau andai kata nanti ada halangan, tantangan dan rintangan dan kesulitan, kenapa Tuhan memerintahkan? Itulah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah kita sedang menjalani kehidupan, seringkali kita tidak sadar bahwa kita diizinkan Tuhan untuk menghadapi masalah. Tujuannya ada apa? Tujuannya agar kita bergantung pada Dia. Sebab kalau kita lihat di dalam ayat ini, dalam ayat yang 47 sana dikatakan, ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Betapa payahnya, begitu masalah yang luar biasa. Kenapa Tuhan izinkan? Agar mereka bergantung pada Tuhan. Sebab mereka itu kepayahan semalam-malaman melewati Danau Galilea di sini. Seharusnya lebih cepat berapa jam, tapi ini semalaman sampai pukul 3 malam. Itu artinya ada angin sakal yang menekan dia, tidak
melaju-laju perahunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar di sini. Bukan berarti Tuhan itu cuek Bapak Ibu. Bukan berarti Tuhan itu diam saja Bapak Ibu. Tetapi dengan peristiwa ini agar murid-muridnya belajar untuk bergantung pada Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau nanti di tahun ini 2022 ini ada kesulitan, ada tantangan, kita berpikir bahwa Tuhan seringkali mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang pertama Bapak Ibu, agar kita tenang, Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti murid-murid Tuhan, agar kita bergantung pada Dia, agar kita bersandar pada Dia, agar kita berharap pada Dia. Di saat-saat kesulitan kita ingat Yesus. Ini penting sekali agar kita tenang di dalam situasi sulit. Yang kedua adalah ayat yang ke-48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah agar kita tenang dalam situasi yang sulit ini, percayalah. Percayalah bahwa Tuhan mengerti persoalan kita, dan pasti Tuhan Yesus datang menolong kita. Itu harus kita sadari. Sekalipun dirasa tidak melihat Yesus, seakan-akan murid-murid Tuhan sendirian di dalam perahu itu, tetapi Tuhan tahu. Tuhan mengerti. Tuhan peduli apa yang sedang dihadapi, yang dialami oleh murid-murid Tuhan di tengah-tengah danau itu. Mereka sedang ketakutan, mereka sedang payah karena mendayung karena ada angin sakal ini. Tetapi dikatakan di sini, ia datang kepada mereka dan menolong mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita melihat Tuhan tahu persoalan kita. Tuhan mengerti masalah kita, dan Dia akan datang menolong kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan berpikir bahwa ketika kita ada masalah seakan-akan Tuhan tidak ada. Ketika kita ada persoalan seakan-akan Tuhan jauh dari kita. Ketika kita mengalami kesulitan seakan-akan Tuhan tidak mau peduli kepada kita. Mari kita belajar dari masalah yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan pada saat itu. Ketika mereka payah, ketika mendayung perahu itu sangat berat sekali karena angin sakal, ia datang. Yesus datang, Yesus peduli, Yesus mau menolong, Yesus mau membantu, Yesus akan memberikan jalan keluar. Ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, harus kita sadari. Jangan berpikir bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli setiap persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini penting. Seringkali kita menghadapi pandemi sejak tahun 2020 awal yang lalu, sudah setahun lebih, kemudian bahkan mendekati 2 tahun. Ini kok enggak selesai-selesai. Seakan-akan menekan kita, seakan-akan menghambat laju aktivitas kita, membuat kita payah dalam 2 tahun terakhir ini. Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, Engkau tidak peduli. Bapak Ibu jangan berpikir seperti itu dulu. Tuhan tahu apa yang terjadi dalam anak-anaknya. Tuhan tahu apa yang terjadi pada kehidupan hamba-hamba Tuhan. Kesulitan terjadi, masalah terjadi, tapi Tuhan peduli kepada kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya, Bapak Ibu. Tepat pada waktunya. Tuhan mengizinkan pergi, tetapi Tuhan juga akan menolong ketika ada masalah. Kalau Tuhan sudah tahu lebih baik gak usah ada badai lah, biar lancar. Bukan begitu. Tetapi ketika mereka berangkat, dia tahu ada masalah, maka tepat pada waktunya Yesus datang menolongnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bergantung pada Tuhan. Tuhan akan peduli, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar kita. Jangan khawatir.
tenang di tengah sulitan, tenang di dalam persoalan hidup, karena Tuhan memberikan jalan keluar. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya agar kita tenang di dalam situasi yang sulit? Yang ketiga adalah ayat yang ke-51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Ya, angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa mereka belum mengerti bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Yang ketiga, agar kita itu tenang dalam situasi yang sulit, percayalah Tuhan tetap berkuasa dan masih berkuasa. Ini saya tekankan. Yesus tetap berkuasa dan masih berkuasa sampai saat ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Tuhan melakukan banyak mujizat. Pasal yang ketiga, keempat, bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit, bagaimana orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, bahkan memberi makan 5 roti. Tapi murid-murid ketika menghadapi badai, menghadapi angin sakal ini, kemudian bertemu Yesus, akhirnya ketika Yesus dalam perahu itu, akhirnya angin pun reda. Apa yang terjadi? Mereka sangat tercengang-cengang. Heran Bapak Ibu, mengapa kok bisa terjadi? Tercengang-cengang dan bingung. Itu artinya apa Bapak Ibu? Mereka belum percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Maha Kuasa. Yesus tetap berkuasa. Oleh karena itu, Yesus menegur kepada mereka, mengapa engkau tidak percaya? Hai kau yang tidak percaya. Maksudnya adalah agar mereka sadar bahwa Yesus adalah Maha Kuasa. Percayalah, Tuhan tetap berkuasa dan masih berkuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melihat betapa pengalaman kita di tahun-tahun 2020, tahun 2021 yang lalu. Mesti ada persoalan, ada masalah, tapi Tuhan memelihara kita. Waktu tahun baru kemarin kami bersaksi, tahun 2020 keluarga kami masuk rumah sakit semuanya, empatnya. Saya punya anak 2, istri 1, pernah masuk rumah sakit. Ketika kami evaluasi, akhirnya puji Tuhan, Tuhan berkuasa menyembuhkan anak-anak kami, menyembuhkan istri kami. Ini semua karena pertolongan Tuhan, ini semua karena berkat Tuhan. Terima kasih Yesus, karena Engkau Maha Kuasa. Harusnya demikian Bapak Ibu, semua orang percaya itu mengatakan dan percaya bahwa Yesus Maha Kuasa dan tetap berkuasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai refleksi kita, mari kita bisa melihat bagaimana murid Tuhan, terutama Petrus, ayat yang di sana disebutkan dalam Matius pasal yang ke 14. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang 14, di sana sangat dijelaskan bahwa Petrus ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Petrus berani dengan melakukan terobosan iman sampai berkata, kalau ikut Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Itu imannya luar biasa. Silahkan datanglah, akhirnya bisa berjalan di atas air. Tetapi apa? Karena dia merasa bahwa angin sakal ini sudah mulai mengganggu imannya, merasa ini ada masalah, akhirnya mereka ragu-ragu, imannya drop. Akhirnya apa yang terjadi? Petrus tenggelam. Dan tepat pada waktunya Yesus menolong Petrus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita demikian. Setelah mendengarkan firman Tuhan, puji Tuhan. Setelah ikut KKR, puji Tuhan. Tapi setelah menghadapi kehidupan mulai khawatir. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu, percayalah bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan tetap berkuasa dari dulu sampai sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak usah takut. Di tahun 2022 ini Tuhan akan tetap menolong Bapak Ibu. Tuhan akan menolong
para pemirsa mimbar Kristen ini, dan Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar kepada umat Kristen seluruh Indonesia ini ketika menghadapi masalah. Tenang dalam situasi yang sulit, sekalipun sulit dalam menghadapi tahun 2022 karena masa pandemi COVID-19 ini, mau dengan varian apapun, Omikron atau mungkin ada varian baru, tetapi kita punya Yesus. Tenang bersama Yesus dalam menghadapi persoalan. Caranya adalah sadarilah bahwa Tuhan mengizinkan situasi sulit itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah percayalah bahwa Tuhan mengerti persoalan kita. Tuhan pasti datang menolong kepada kita. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan tetap berkuasa dan masih berkuasa dari dulu sampai selama-lamanya. Demikian Bapak Ibu, para pemirsa mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, melalui firman Tuhan ini kita diberkati, melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan. Tidak usah khawatir, tidak usah bimbang, tidak usah bingung menghadapi tahun yang banyak ramalan katanya ada banyak persoalan-persoalan masalah kehidupan ini, masalah pandemi yang belum selesai. Kita punya Yesus, pasti Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami bersyukur firman Tuhan menolong kami agar kami betul-betul bergantung pada Tuhan. Tenang dalam situasi yang sulit, seperti murid-murid Tuhan pada waktu itu sedang dalam pelayanan tapi mengalami angin sakal ketika menyeberangi Danau Galilea. Tuhan tahu, Tuhan peduli, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Dan Tuhan sungguh-sungguh berkuasa dan tetap berkuasa dari dulu sampai sekarang. Oleh karena itu berkati kami ya Tuhan. Kami sebagai orang percaya, hamba-hamba Tuhan, orang Kristen, banyak persoalan yang terjadi. Sekalipun sudah percaya Yesus tapi masih ada juga masalah. Karena Tuhan mengizinkan masalah itu supaya kami ya Tuhan bergantung pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau menolong tepat pada waktunya. Ajar kami bahwa Engkau maha kuasa dan tetap berkuasa dari dulu sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemirsa mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, kita telah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk dalam doa penutup. Sebelum kita masuk dalam doa penutup, kita akan doa syafaat terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas pujian dan penyembahan serta firman yang kami dengar pada hari ini. Sebelum kami mengakhiri serangkaian ibadah pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Amin Ma'ruf. Tuhan berkati para menteri, kiranya Tuhan berkati pejabat negara, Tuhan memberkati aparat negara, MPR, DPR, Tuhan memberkatinya. Secara khusus untuk Kementerian Agama, kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Bapak, biarlah hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, wakil Tuhan di bumi dalam memerintah bangsa kami. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, beri hikmat kebijaksanaan, beri keamanan, beri kelancaran dalam pemerintahan kami ya Tuhan. Dari pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan provinsi, kabupaten, kota madya, kecamatan, kelurahan, RT RW diberkati oleh Tuhan. Dalam segala bidang politik, keamanan, ekonomi, pendidikan diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk umat Kristen seluruh Indonesia, para pemirsa, dan juga orang-orang percaya yang saat ini masih dalam situasi menghadapi COVID. Tuhan tolong tantangan demi tantangan. Barangkali ada usaha-usaha mereka yang mulai menurun, atau ada yang sedang mengalami sakit penyakit, terpapar COVID. Tuhan tolong kuatkan dan teguhkan mereka. Berikan jalan keluar ya Tuhan. Engkau adalah maha kuasa. Engkau sanggup memulihkan.
Engkau sanggup menyembuhkan orang-orang yang sakit. Ketika bergantung pada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, di masa pandemi ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati pemerintahan kami, agar pemerintahan kami dimampukan untuk menghadapinya. Satgas COVID dan juga para medis, alat-alat yang dipakai, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan pandemi yang masih berlangsung ini Tuhan. Sekalipun ya Tuhan sudah mulai berkurang, namun ada informasi baru, varian baru, Omikron. Tuhan tolong jaga kami ya Tuhan, tolong jaga bangsa kami ya Tuhan dari pandemi COVID-19 Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa penutup. Tuhan memberkati kami. Bapa dalam surga, kami akan mengakhiri serangkaian ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Berkati para orang-orang percaya hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati ya Tuhan, suami istri, anak cucu, anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam hari-hari ke depan, dalam aktivitas kami dan karya-karya kami. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu, bukalah pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, serta Roh Kudus yang selalu menolong, memberkati, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami menutup ibadah hari ini. Haleluya. Amin. Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia edisi Minggu 16 Januari 2022 telah selesai kita ikuti. Kami dari tim Mimbar Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Sinode Gereja Kristen Alkitab Indonesia, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hardi Budiana yang telah membawakan firman Tuhan untuk hari ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Dan salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa kembali edisi Minggu 23 Januari 2022. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.